Kalau kita suci, dia datang. Kalau kita kotor, dia tidak mau datang. Maka engkau menginjil orang, ayo percaya Tuhan. Oh, tidak bisa. Saya tidak berani percaya Tuhan. Masih kotor kok. Besok kalau bersih, saya nanti datang kepada Tuhan. Kalau saya sudah baik, saya Kristen. Kalau saya suci, saya dibaptiskan. Tanya dia, kapan lu suci? Kapan suci? Bilang sama dia, waktu engkau sakit, lebih baik daripada sehat. Waktu engkau mati, lebih baik dari sakit. Semua 1, 2, 3. Waktu sakit, lebih baik dari sehat. Orang yang pintar berjudi, kalau sakit kan cuma sedikit judinya. Ya no? Ya. Orang kalau sudah mati kan berhenti dosa. No? Jadi kapan kita bisa baik? Kapan kita bisa suci? Tidak mungkin. Maka Alkitab tidak mengatakan Roh Kudus masuk kepada seseorang karena orang itu sudah membersihkan diri. Tidak ada. Tidak ada ajaran itu. Alkitab tidak mengajarkan Allah memilih orang karena orang itu sudah kudus. Tidak ada. Paling-paling ada pikiran seperti ini. Tuhan itu kan maha tahu dong. Jadi Tuhan tahu bakal orang ini menerima saya. Dia tahu pada tanggal itu, hari itu, dengar khotbah itu, dia mau bertobat. Jadi Tuhan ketahuan. Tuhan mengetahui lebih dulu saya mau percaya kepada dia. Dan Tuhan bilang sama malaikat, tulis. Kaum pilihan yang di Jakarta. Nih, James Riyadi. Tulis ya. Tulis lagi. Yan Susilo. Karena saya tahu besok-besok mereka akan menerima Tuhan. Saudara-saudara. Jadi saya mau terima Tuhan menjadi sebab Tuhan mengetahui. Karena dia maha tahu. Karena saya mau menerima Tuhan, maka Tuhan berani memilih aku. Ajaran itu benar. Benar. Jawab. Ajaran itu benar, nah benar. You juga mungkin jawab benar atau tidak benar. Jawabanmu juga mungkin tidak benar. Ajaran itu benar. Tidak benar. Karena apa? Kalau demikian, saya mau memilih Tuhan menjadi sebab Allah berani memilih saya. Ngerti? Kalau berdasarkan ajaran itu, maka Allah menjadi akibat daripada pengaruh saya. Saya memilih Tuhan. Allah bilang, oh gitu ya, lu mau pilih gua ya? Gua tahu. Kalau gua tahu, gua pilih lu dah. Kalau begini, kalau saya tidak memilih Tuhan, Tuhan tidak berani pilih saya. Nah, atau dia tidak bisa pilih saya. Dengan demikian ajaran itu menjadikan Allah mempunyai kebebasan yang terkurung oleh kebebasan manusia. Ajaran semacam itu bukan ajaran reform. Ajaran reform adalah Allah mengatakan, aku menganugerai siapa? Aku menganugerai siapa? Aku memberi kasihan kepada siapa? Maka siapa yang aku berikan kasihan? Lalu aku memilih dia karena dia tidak ada kelayakan dipilih. Kita tidak layak dipilih. Kita tidak ada kualifikasi. Kita tidak cukup syarat. Kita tidak ada kebaikan. Tetapi kenapa kita dipilih? Karena Allah mau menyatakan anugerah kepada kita. Dengan kedaulatan dia sebagai Allah. Maka dia mengetahui tidak bakal melawan dia. Dia mengetahui tidak bakal berbuat banyak dosa. Dia mengetahui tidak hidup diam kenajisan. Anugerah dia yang begitu besar. Itu disebut oleh seorang teolog. The triumph of grace of God. Itu mendahului akan reaksi kita. Nah saudara-saudara. Inilah menjadi dasar mengapa membaptiskan anak-anak. The grace of God is prior to human response. Jangan kira kalau saya sudah respons, baru anugerah Tuhan kepada aku. Justru anugerah Tuhan mendahului respons saya. Augustinus mengatakan, aku berdoa maka Tuhan memberikan anugerahku. Benarkah? Oh Tuhan, aku telah mengatakan kalimat salah. Kalau aku berdoa baru diberi anugerah, berarti Allahku itu Allah yang negatif. Allahku Allah yang pasif. Kalau aku tidak berdoa, dia tidak bekerja. Kalau demikian, oh Tuhan berkatilah, baru dia berkat. Aku kalau tidak berdoa, dia unemployed. Aku kalau tidak berdoa, dia ingin Allah begitu. Oh Tuhan berkat kepada aku, lalu dia memberi berkat. Kalau demikian berkat Tuhan diberikan kepada saya karena saya dorong dia. Siapa saya? Dia lalu tanya, jikalau Tuhan tidak memberkati saya, tidak menganugerai saya dulu, mungkinkah saya berdoa? Nah kalau doa saya bisa benar itu dipimpin Tuhan. Nah. Kalau saya bisa menyebut dia Tuhan, itu akibat Roh Kudus menggerakkan. Nah. Dia lalu tanya, jikalau Tuhan tidak memberkati saya, tidak menganugerai saya dulu, mungkinkah saya berdoa? Nah kalau doa saya bisa benar itu dipimpin Tuhan. Nah.
Kalau saya bisa menyebut dia Tuhan, itu akibat Roh Kudus menggerakkan. Enggak? Kalau demikian, dia menganugerahi saya dulu, sehingga saya bisa berdoa dengan baik. Atau saya berdoa dengan baik, baru dia bisa menganugerahi saya. Di dalam puter. Kesimpulan Agustinus, oh Tuhan, jikalau engkau tidak mengkaruniakan pikiran yang benar, bagaimana saya bisa datang kepadamu? Jikalau kamu tidak memutarkan langkahku, bagaimana saya bisa menghadapmu? Jikalau kamu tidak memberikan sesuatu anugerah, bagaimana saya bisa mengingat kamu? Jikalau kamu tidak menolong saya berdoa, bagaimana saya bisa berseru kepadamu? Jikalau kamu tidak beriman, berikan iman kepadaku, bagaimana saya bisa minta kepadamu? Oh Tuhan, bukanlah aku berdoa sehingga aku mendapat anugerah, melainkan sebaliknya karena anugerah-Mu yang berada di dalam diriku sehingga aku bisa berdoa kepadamu. Kalau demikian, sola gratia, segala sesuatu ada anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan mendahului segala sesuatu kebaikan kita. Kalau boleh dikatakan itu merupakan respons yang benar. Saudara-saudara, seluruh konsep ini terbentuk berdasarkan ayat-ayat seperti ini. Dan ini salah satu ayat yang paling penting dalam seluruh kitab suci. Mengenai anugerah Tuhan mendahului segala respons. Sebelum saya bisa memanggil Tuhan, Tuhan sudah mati bagiku. Sebelum saya dilahir, Yesus sudah dipaku di atas kayu salib. Sebelum aku mendengar Injil, Injil sudah digenapi. Sebelum aku bereaksi, Tuhan saya mau percaya, sudah ada sesuatu yang boleh saya percaya. Sebelum aku dilahirkan, sebelum dunia diciptakan, aku sudah dipilih. Pengertian ini menjadi sesuatu dominan daripada anugerah, kedaulatan, kuasa Tuhan untuk memilih. Kita membaca lagi ayat keempat. Sebab di dalam Dia Allah, semua 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Pemilihan mempunyai satu akibat, yaitu supaya kita kudus. Semua katakan, supaya kita kudus. Barang siapa yang mengerti pilihan separuh-paruh, lalu nah, aku kaum pilihan, karena saya dipilih, saya bisa diselamatkan, saya boleh hidup sembarangan. Itu membuktikan dia belum pernah mengerti apa artinya pilihan. Karena di sini doktrin pilihan disambung dengan akibatnya. Disambung dengan satu penggarapan Tuhan. Dipilih bukan karena engkau suci, dipilih supaya engkau suci. Saudara-saudara, dipilih supaya engkau berbahagia dengan kesucian Allah. Dipilih supaya engkau hidupnya menjadi beres. Kalau demikian, di dalam tengah-tengah dipilih dan menjadi suci, ini apa? In between predestination and accomplishment in holiness. Apa ini? Itu adalah ujian, pukulan, cambukan, hajaran, dan segala disiplin dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah memilih kita bukan untuk menjadikan kita sombong saya kaum pilihan. Allah memilih kita untuk dicambuk, dipilih untuk dilatih. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan ada profesor-profesor yang begitu ketat. Profesor dari Yahya Ling, waktu dia menerima Yahya Ling sebagai muridnya, tahun itu yang daftar 128 dari 23 negara. Naik kapal terbang ke Yale University, mau dididik untuk menjadi konduktor. Akhirnya dia mengatakan tidak. Seluruh orang yang datang dari 20 negara diusir pulang. Cuma 3 yang diterima. Hanya 3 terima. Dan tahun itu yang 3 yang diterima yang paling baik Yahya Ling. Saudara-saudara. Lalu Yale University mengatakan, saya mengundang engkau sebagai profesor. Engkau cuma mau menerima 3 murid. Dari ongkos daripada 3 orang ini, mana bisa menutup gaji untuk kamu. Maka mereka menganggap ini terlalu rugi, mau mengeluarkan dia. Dan waktu kabar itu didengar oleh seluruh Amerika, simfoni semi orkestra semua banyak tulis surat kepada Yale University mengatakan jangan unemploy Profesor Mueller, karena ini dosen yang terbaik di dalam mendidik konduktor. Saudara-saudara sekalian, sudah perhatikan. Orang yang ketat seperti ini, dia pilih. Lalu yang sudah dipilih bagaimana? Nah,
semua diusir pulang. Saya 3 yang dipilih. Sekarang saya boleh sembarang karena saya top. Ngetop. 3 yang paling top sudah mengetop. Yang lain pulang saya dipilih.